Presiden Republik Indonesia ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono menyatakan difitnah Menteri SDM Sudirman Said terkait pemberantasan mafia migas di era pemerintahan SBY. SBY menyanggah pernyataan Sudirman Said yang mengatakan pemberantasan mafia migas selalu berhenti di meja SBY. Fraksi Partai Demokrat sebagai fraksi penyeimbang di DPR RI ikut angkat bicara mengenai tudingan itu. Bagaimana pendapat Bang Ruhut terkait pernyataan Menteri ISDM di media yang menyatakan bahwa pemberantasan mafia migas di masa pemerintahan yang lalu selalu berhenti di meja Presiden SBY? Ya, itulah sangat kita sesalkan. Kenapa saya mengatakan demikian? Seorang menteri loh, ya, Menteri SDM. Yang saya lihat permasalahan ini kita nggak ngerti kok ujuk-ujuk ya dia bicara itu. Saya rasa ada sesuatu. Ya, apa istilah kalau di dalam pembuatan film behind the scene, ya, ada yang di belakangnya. Kenapa saya katakan demikian? Kok bisa dia bicara sedemikian? Yang nyatanya disinilah kita bangga dengan Bapak Susilo Bambang Yudhoyono, presiden kita. Bahkan saya di mana-mana tadi juga saya di TV saya katakan sekali Pak SBY, kita terima kasih kepada Tuhan, mungkin 100 tahun ke depan kita belum punya negarawan seperti itu. Bayangkan beliau masih ingat titik koma selama 10 tahun apa yang beliau lakukan, ya. Jadi Sudirman mengatakan berhenti di meja Pak SBY. Bapak sebelum menyampaikan tanggapan, ini yang kita salut, kita harus banyak meneladani, belajar dengan Pak SBY. Beliau mengundang yang kaitan dengan di dalam pemerintahan beliau pembangunan di bidang ekonomi. Beliau menanyakan kepada Pak Budiono, wapres beliau, juga kepada Pak Sudi Silalahi, juga kepada Pak Hatta Rajasa, ya, menteri yang bidangi ekonomi, ya. Begitu juga kepada menteri atau BUMN yang terkait, ya, Ibu Karen, kan ditanya, ya, kayaknya saya belum pernah ada di meja saya masalah ini. Artinya kita sangat sesalkan, ya, Sudirman mengatakan demikian. Tapi yang saya lihat, saya hanya berdoa semoga tidak ada penumpang gelap, ya, yang membuat Sudirman ini ngomong dia tidak mempunyai fakta-fakta hukum atau dasar hukum yang kuat. Ini yang Bapak Susilo Bambang Yudhoyono, Ketua Umum kami, jangan lakukan fitnah. Fitnah itu sangat keji. Karena kita tahu, siapa yang tidak tahu Pak SBY 10 tahun ini, beliaulah kalau kita mau berbicara pemberantasan apapun itu, korupsi, mafia, migas, ya, beliau itu selalu dengan tekun. Tapi kan kita tahu, Pak SBY memang selalu berangkat dari pencegahan. Pak SBY selalu berbicara menyelesaikan semua masalah, ibarat mengambil benang di tepung. Jangan sampai tepungnya tumpah. Jadi beliau ini kan memimpin tidak gerasa gerusuk. Kalau saya lihat Pak Sudirman ini, beliau ini gerasa gerusuk yang akhirnya kalau saya lihat omongan dia ini ibarat pepatah tong kosong nyaring bunyinya. Tapi beliau lupa yang beliau kriminalisasikan adalah Pak SBY. Beliau salah. Pak SBY itu orang negarawan, santun, cerdas dan bersih yang sangat dicintai oleh rakyat. Jadi saya tegas mengatakan sebagai juru bicara Partai Demokrat, kami kader-kader Partai Demokrat kecewa dengan apa yang dikatakan Pak Sudirman, Menteri SDM yang kita lihat. Mungkin bahkan saya berani, ini saya orangnya begitu, mungkin beliau juga salah satu pemimpin yang kacang lupa pada kulitnya. Siapa dia? Banyak kesempatan yang diberi oleh Pak SBY sampai dia akhirnya dengan apa yang dia jabat, dia bisa menjadi Menteri SDM. Lalu kemudian apa saran dari Bang Ruhut untuk Pak Menteri SDM atas pernyataannya? Ya, saya tegas mengatakan, kan orang tadi saya banyak ditanya wartawan, Bang, ini kan kalaupun Pak SBY mau marah, ini kan perbuatan tidak menyenangkan. Ini kan pasal karet, katanya begitu. Oh, saya katakan oke. Tapi lupa, Pak SBY tidak menyinggung perbuatan tidak menyenangkan. Pak SBY ini oke, background beliau doktor bukan di bidang hukum. Tapi beliau 10 tahun menjadi presiden. Anak tangga beliau, ya, sebagai pejabat teras di TNI, ya, beliau berapa kali menjadi menteri, bahkan menteri mengenai SDM pun beliau pernah, ya, dan dikaitkan dengan hukum.
Pak SBY itu bisa juga dibilang seorang ahli dalam bidang hukum, ya. Jadi jujur saja, hati-hati. Bapak tegas mengatakan jangan lakukan fitnah. Oh, fitnah itu bukan perbuatan tidak menyenangkan. Bahaya pasal kalau dikaitkan dengan fitnah. Jadi kalau saya melihat permasalahan ini, saya tadi karena terus terang ya, setelah kami ditugaskan oleh ketua fraksi kami Pak Edi Baskoro, kami langsung bekerja ya. Tadi kader kami yang ada di Komisi 7, Wakil Ketua Komisi 7 Pak Mulyadi datang ke meja saya di sidang paripurna. Bang, tadi malam Pak Sudirman udah telepon saya. Maksudnya, ya bang, menurut dia tidak ada bicara begitu. Nah, itu yang saya katakan. Kadang-kadang kalau memang ada orang yang menyuruh bicara begitu, dia nggak ingat lagi apa yang dia omongin, kan? Saya bilang sama Pak Mulyadi, ya Pak Mulyadi silakan aja tampung karena dia mitra Pak Mulyadi. Tapi kalau bagi saya, kita harus memberi counter yang seimbang, walaupun rakyat sebenarnya lebih percaya jauh kepada Pak SBY. Terkait pernyataan Menteri SDM tersebut, apakah di masa pemerintahan SBY upaya-upaya pemberantasan mafia migas sudah dilakukan? Sudah dilakukan. Jadi sebenarnya kan kalau bicara mafia migas ini kan lucu kok dikatakan Pak SBY, ya. Dan yang saya lucu, bilang aja pemerintah sebelumnya. Jangan bilang ada di meja SBY. Itu nama loh. SBY itu tidak baik kalau menyinggung nama, apalagi beliau seorang negarawan besar, ya. Di era Ibu Mega ini juga sudah ada kok, ya, masalah petrol ini, ya. Di era-era sebelumnya, apalagi saya katakan, saya juga kaget seorang Sudirman berbicara begitu. Ya, lalu apa yang sebaiknya menjadi prioritas pemerintah di bidang migas ini, Pak? Ya, banyak hal, ya. Itu yang saya katakan. Mafia migasnya lah, kan kalau Pak SBY ini bukan kita tahu lah mengenai petrol, mengenai apa. Tapi perlu saya garis bawahi, Pak SBY mendidik kami, begitu juga para pembantunya. Beliau memberi kepercayaan full. Beliau tidak pernah intervensi, ya. Tidak pernah beliau melakukan intervensi. Jadi tim yang kaitan dengan ini, beliau memberi kepercayaan, dan tim ini tidak pernah membawa satu permasalahan sampai ke meja beliau berkaitan dengan pembubaran petrol, kan? Tapi saya juga ingin menyampaikan, karena selain saya orang hukum, saya juga banyak mengerti karena keluarga saya backgroundnya juga mengenai perminyakan. Kalau berbicara mafia migas ini dan disoroti petrol, jujur aja kita juga jangan langsung berbesar hati merasa hebat membubarkan petrol, ya. Saya ingin katakan, apa yang terjadi sekarang ini kan hanya casing aja, ya. Petrol dibubarkan, apa nggak sadar? Sekarang kita udah tahu dengan nama baru, mereka sudah mulai kemana-mana, termasuk ke Vietnam, kemana ini saya dengar dari orang-orang saya di lapangan, ya. Jadi hal-hal seperti inilah. Jadi kita kalau dikatakan, wah sukses dengan membubarkan petrol, nyatanya sekarang harga minyak naik terus kok, menjulang terus tuh harga minyak. Entah dengan dibubarkan petrol, harga minyak sekarang jadi turun. Nyatanya lihat, turun sekali, naik terus ke puncak gunung. Apa yang terjadi? Rakyat yang menjadi korban. Dan sebenarnya termasuk Bapak Presiden kita. Kenapa? Sebenarnya kalau sudah menjadi pembantu presiden, bersyukur, dukunglah Pak Jokowi sebagai presiden, ya. Kita aja kader Demokrat, Pak SBY mengajarkan kita harus santun, ya. Etika politik dijaga. Apapun Pak Jokowi itu presiden kedua yang dipilih langsung, beliau juga presiden yang legal, presiden yang ketujuh, ya. Kami aja diminta Bapak, kita harus mendukung, ya. Tapi memang di dalam mendukung, karena kita penyeimbang, kita berada di tengah, ya. Partai Demokrat yang baik di pemerintahan Pak Jokowi kita dukung. Ada yang bertentangan mungkin dengan kepentingan rakyat banyak, karena kan Pak SBY selalu mengajarkan kita berbenah, turun ke bawah, tingkatkan kesejahteraan rakyat. Kan Bapak selalu mengatakan demikian. Sekarang apa yang terjadi? Naik harga minyak, rakyat gelisah, para pengusaha sudah mulai menumpuk barang-barang, ya. Barang-barang semua harga jadi mahal. Bayangkan seorang menteri, ya untung pemerintah yang dipimpin Pak Jokowi ini mungkin beliau ya terpaksa harus melakukan itu. Jadi beliau yang pasang badan. Mestinya kan pembantu presiden yang pasang badan untuk presidennya.
Tapi ini jadi Pak Jokowinya, ya. Contohnya harga minyak tidak jadi naik, kan itu contohnya kan. Kasih laporan ke Bapak Presiden, akan ada tambahan listrik berapa ribu watt. Nyatanya nggak jadi, kan kasihan ya kepada Bapak Presidennya. Belum lagi banyak masalah-masalah lain. Ini saya dengar, inilah karena ramai saya berbicara di media. Hati-hati kalau kita di dalam bekerja, banyak orang yang sakit hati, orang tersinggung. Terkait pernyataan Bapak mengenai Partai Demokrat sebagai penyeimbang, lalu bagaimana sikap fraksi Partai Demokrat dalam upaya pembenahan tata kelola migas? Ya, jadi kalau kami melalui Komisi 7, kader-kader kami yang di sana, ya, ketua fraksi kami, sekretaris fraksi, ya, Pak Edi Baskoro, Pak Didik, ya, selalu semua kami yang ada di komisi, seperti saya di Komisi 3, kawan-kawan di Komisi 1, 2, dan seterusnya, dan istimewa 7, itu selalu dalam pengawasan Pak Edi Baskoro. Beliau memberi masukan kaitan dengan minyak ini, ya. Hati-hati. Pak Edi selalu, ya, Pak Ibas mengingatkan semua, kita betul-betul di dalam Komisi Istimewa Komisi 7 harus peka. Walaupun kita bermitra dengan pemerintah, tapi beri masukan-masukan, karena kadang-kadang kan ngeri nih. Naiknya harga minyak ini lucu, ya. Kalau dia era Pak SBY itu kan jelas, ya. Bahkan melihat suasana ekonomi kaitan, saya kasih contoh, saya ingat sekali waktu Bapak Presiden, ya, bukan tidak pernah harga minyak menjulang tinggi. Per barel pada waktu itu 145. Ya, Pak SBY di dalam memimpin, beliau sebagai presiden enggak sedemikian mudahnya menaikkan harga, karena apapun kalau dinaikkan harga BBM, rakyat juga yang menderita. Saya ingat kami dikumpul di Cikeas pada waktu itu, Bapak mengatakan, saya, Ibu Ani, Pak Edi Baskoro, ya, kebetulan Mas Agus juga ada, ya, kami sholat tahajud, bagaimana supaya harga minyak ini turun. Kalau ini turun, kalian juga tolong berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Saya tidak jadi menaiki harga minyak. Tapi itulah, saya selalu mengatakan Pak SBY ini pemimpin yang diberkati oleh Yang Maha Kuasa Tuhan. Pada waktu itu, minyak memang harus dinaiki. Tapi orang mengatakan, Bapak pencitraan. Oh tidak, Pak SBY itu pemimpin yang berani tidak populer. Karena demi menjaga keutuhan bangsa ini. Ya. Tapi doa beliau, doa keluarga, doa kader didengar oleh Maha Kuasa Tuhan. Apa yang terjadi? Setelah naik harga minyak pada waktu itu, cuma hitungan hari, minyak dunia dari 148 ya per barel turun menjadi 60-an, turun lagi mendekati 50-an. Minyak diturunkan oleh Pak SBY, harga minyak. Tapi kalau sekarang nggak jelas, sebentar naik, turun sekali, naik ke puncak gunung. Tapi nggak disadari, rakyat jadi gelisah. Kan yang kasihan dengan Pak Jokowinya juga. Sedangkan Pak SBY ngajarkan kami, dukung pemerintahan Pak Jokowi. Kita tidak ada etika politik ingin menjatuhkan siapapun di tengah jalan, ya. Tapi tetap untuk kepentingan rakyat, apapun yang dilakukan pemerintah, kalau mengsengsarakan rakyat, kita akan mengkritisi. Tapi Pak SBY juga seperti tema kami Kongres kemarin, beri solusi. Baik, apa kiranya yang ingin disampaikan oleh Bang Ruhut sebelum kita menutup sesi wawancara ini? Iya, jadi yang saya ingin sampaikan, karena ini kaitan dengan pemerintah, ya. Apapun kami mewakili partai politik, partai kami yang digagas dan yang dibesarkan, ya, oleh Bapak Susilo Bambang Yudhoyono dan Pak SBY kemarin secara aklamasi 100% didukung oleh kader-kadernya, pemilik suara, ya. Jadi secara aklamasi pesan kami kepada pemerintah, bekerjalah dengan baik. Pak SBY itu negarawan yang santun, cerdas, bersih. Beliau mengajarkan kami dukung pemerintah. Karena itu, apabila memang betul nanti ada reshuffle, hak prerogatif daripada Bapak Presiden, Pak Jokowi, tolonglah ambil siapapun pembantunya, orang-orang yang profesional, orang-orang yang bisa bekerja dengan baik seperti
kita lihat beberapa menteri Pak SBY itu kan apalagi di bidang ekonomi sangat menonjol. Ya, kita punya peningkatan ekonomi itu hebat sekali. Kita menjadi negara yang maju pesat 5 besar di dunia. Ya. Dan karena itu saya mohon siapapun nanti apabila ada reshuffle menjadi pembantu Pak Jokowi menjadi menteri, bersyukurlah kepada Tuhan. Kerjalah dengan baik dan siaplah apa yang dilakukan oleh Bapak Presiden Pak Jokowi, para pembantunya ini bisa mengimbangi dan bisa betul-betul melayani masyarakat seperti bagaimana pembantu-pembantu Presiden di era sebelumnya, istimewa Pak SBY di dalam kabinet 1 dan 2 beliau. Baik Bang Ruhut, terima kasih atas waktunya. Semoga apa yang telah tadi disampaikan oleh Bang Ruhut dapat berguna bagi kemajuan bangsa dan negara Indonesia. Ya, terima kasih.